sebetulnya kami juga menunggu statement dari pemerintahan daerah, karena selama ini dari pemerintahan daerah belum menyampaikan statement. Baru kemarin saya baca Pemda menyampaikan statement, tapi tidak ada salahnya kami pun meluruskan masalah ini. Pertama dari segi kronologis, bahwa jelas kami pimpinan DPRD itu secara kebatinan, secara ini kami sangat memahami terhadap situasi dan kondisi daerah, ya. Dan kita juga sepakat untuk melakukan efisiensi, karena ini menyangkut mengenai kebijakan nasional, kebijakan regional, dan kebijakan daerah. Nah, namun diawali dengan statement Pak Bupati pada saat musrenbang di Bapeda. Bupati menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu tidak akan menerima mobil dinas, ya, tidak akan menerima mobil dinas. Nah, itu karena beliau menyampaikan di hadapan publik dan di hadapan kami 4 pimpinan, ya kami 4 pimpinan pun juga samina watonah, nyata samina watonah bun. Kamu bun namanya kamu bun. Nah, kita samina watonah, maka kita berpikir, ya, 4 pimpinan ini kemudian berembuk. Ya, ada bagusnya ini kalau 4 pimpinan ini juga mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Karena terus terang saja pada begitu selesai Pak Bupati menyampaikan itu, beberapa LSM juga mau nge-WA ke saya. Harusnya 4 pimpinan dewan mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak menerima mobil dinas. Nah, maka kami berempat berembuk, ya udah sebaiknya kita tidak usah menerima mobil dinas, dan kita sepakat pada waktu itu. Padahal anggaran untuk mobil dinas itu sudah ditetapkan di APBD besar 2,6 miliar, ya. Oke, jadi wartawan nggak tahu itu sumbernya dari mana, itu 3 miliar gitu. Lebih lagi. Ini udah 2,6 miliar. Nah, dari semangat yang sama, ya, persepsi yang sama, kita juga tidak akan mengambil mobil dinas. Pada saat itu PJ menyarankan sebaiknya dibuat surat kesepakatan. Kami buat surat kesepakatan. Nah, ini per tanggal 11 Februari 2025, yaitu surat kesepakatan bahwa kami berempat tidak mengambil mobil dinas. Ya, kita mengikuti apa yang Pak Bupati menyarankan tidak, cuman kan kita nggak enak hati, ya, di ruang publik Pak Bupati menyampaikan, ya, baiknya kita juga tidak mengambil mobil dinas. Nah, seiring dengan waktu, ya, karena apalagi Gusau sama Pak Dwi ini kan dari sejak awal belum mempunyai mobil dinas, ya. Nah, seiring dengan waktu kita berproses. Ini diskusinya panjang dengan TAPD, dengan Pak Sekda, dengan BPKAD, dengan dengan Pak Asda, ya, untuk tidak mengambil mobil dinas. Namun, dibalik ini semua, bahwa DPRD ini terikat oleh hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Ya. Jadi, kita terikat oleh PP 18 tahun 2017 bahwa untuk pimpinan dan anggota DPRD apabila tidak mengambil mobil dinas, maka pemerintah wajib untuk memberikan tunjangan transportasi. Bukan hanya kepada pimpinan saja, tapi kepada seluruh anggota, ya. Dan anggota ini sudah diberikan tunjangan transportasi sudah berpuluh-puluh tahun, ya, sejak diterbitkan PP 18, anggota sudah mendapatkan tunjangan transportasi. Jadi kalau mau jujur, ya, take home pay pimpinan sama anggota itu lebih besar anggota, karena anggota punya tunjangan transportasi, pimpinan tidak. Nah, seiring dengan waktu, ya, karena semangat kita adalah
efisiensi, ya efisiensi, maka TAPD menghitung efisien mana mengadakan kendaraan dinas atau tunjangan transportasi. Akhirnya jatuhlah pilihan untuk membelikan kendaraan dinas, apalagi itu memang sudah dianggarkan. Itu karena kalau dihitung-hitung bisa juga tunjangan transportasi ini. Untuk menentukan tunjangan transportasi itu ada rasionya. Untuk pimpinan berapa cc, untuk wakil berapa cc, untuk anggota berapa cc. Jadi ada aturan mainnya. Tidak serta-merta keinginan saya, keinginan wakil, keinginan anggota. Itu. Nah, jadi anggota itu juga punya tunjangan transportasi. Kenapa? Karena pemerintahan daerah belum siap untuk memberikan kendaraan dinas sebanyak 46. Itu makanya sebagai gantinya adalah memberikan tunjangan transportasi. Besarannya kalau itu dihitung rasio tunjangan transportasi, satu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua disesuaikan dengan harga rental mobil di Kabupaten Kuningan. Nah kemarin BPKAD dan Sekwan sudah melakukan survei di beberapa perusahaan rental. Untuk kendaraan saya itu berapa cc ya Pak Aing? 2.500 teh apa mobilnya? Nah itu jatuhnya 24 sekian, wakil jatuhnya 19 sekian. Setelah dihitung sama Pak Sekda, ini jauh lebih mahal, lebih tinggi. Maka kita kembali ke pembelian kendaraan. Jadi itu masalahnya. Jadi bukan ini sebetulnya terlambat ini Pak Sekda ini memberikan klarifikasi. Dewan sudah bubuk, ya, baru klarifikasi. Nah, ini dua minggu ini Dewan dibully habis-habisan. Ku Nanang, ku Awe, ku segala macam. Tapi nggak apa-apa. Bubuk bersama bubuk. Ya namanya konsekuensi dari pimpinan, ya itu menerima kritik nggak jadi masalah. Ya. Nah, tapi ini adalah hasil yang yang paling efektif dan efisien untuk kita semua. Saya kira tidak ada perbedaan dengan statement Pak Sekda. Cuman yang saya ini Pak Sekda telat itu. Mus bubuk ke karak statement. Pak Deden, saya tanya kepada wartawan kemarin, Pak BPKAD, Pak Sekda, alim komentar Pak, jangan nyiapin bahan keren. Gitu. Ya saya kira itu aja klarifikasi dari saya. Karena IPAI sudah datang, jadi nanti kita langsung pulang aja.